Yang ketiga, ekonomi kesehatan. Yang keempat, isu terkini manajemen dan kebijakan kesehatan. Selanjutnya, yang keempat yaitu manajemen SDM. Yang terakhir, evidence based pembangunan kesehatan. Manajemen Pelayanan Kesehatan FKM UI di bawah naungan Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Capaian pembelajaran khusus MPK FKM UI yaitu mampu merekomendasikan pemecahan masalah manajerial, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat pada tingkat regional maupun nasional. Selamat datang mahasiswa baru pasca sarjana FKM UI peminatan manajemen pelayanan kesehatan tahun 2022. Demikianlah pengenalan peminatan MPK FKM UI dari kami angkatan 2021. Semangat! MPK Jaya Jaya Jaya! You're like a circle that floats around me, keeping me safe. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Denis Setiawan, Ketua Peminatan Magister K3 UI angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran MK3 UI itu. Langsung aja cek di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Hadian. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan jasa pertambangan. Saya seorang mahasiswa Magister K3 FKM UI angkatan 2021. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai mahasiswa baru FKM UI angkatan 2022. Selamat datang bagi kalian para praktisi yang fokus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi saya ini jalan yang tepat, pilihan yang tepat buat kalian rekan-rekan semua ya. Sampai berjumpa kembali ya di kelas-kelas FKM UI berikutnya. Terima kasih, semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Saputo Nugroho. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang energi. Untuk menambah keilmuan dan wawasan keselamatan kesehatan kerja, saya mengambil kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, program studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana sih rasanya bekerja sambil kuliah? Nah, yang pertama jelas, kita akan menambah wawasan dan keilmuan di bidang K3 yang akan bermanfaat di pekerjaan kita. Yang kedua, mempertajam analisis diri kita terhadap masalah-masalah ketika di tempat kerja. Dan yang ketiga, yang pasti akan menambah jaringan pertemanan, networking dengan teman-teman yang bekerja di bidang usaha yang lainnya. Semoga apa yang dipelajari oleh teman-teman di Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini bisa membawa teman-teman ke jenjang yang lebih sukses, memberikan manfaat terhadap teman-teman serta manfaat kepada orang lain. Dan yang pasti, kita akan lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Eki Susilawati, mahasiswa S2 K3 angkatan 2021. Selamat bergabung ya untuk mahasiswa baru S2 K3 angkatan 2022. Buat mahasiswa baru di S2 K3 ini kamu akan belajar lebih dalam mengenai ilmu K3, mulai dari prinsip K3, manajemen kinerja industri sampai ke manajemen risiko K3. Oh ya, bagi para mahasiswa baru, selamat bergabung dan semoga sukses. Terima kasih. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi baru FKM UI angkatan 2022. Safety first, starts with me. Kami keluarga 2021 mengucapkan selamat datang mahasiswa baru S2 K3 FKM UI.
Indonesia terdapat 3 peminatan. Yang pertama ada EPI di komunitas, kemudian ada EPI klinik, dan ada EPI terapan atau FETP. Pada peminatan mata kuliah epidemiologi klinik, maka mata kuliah yang akan diajarkan adalah sebagai berikut. Dan staf pengajar yang akan mengajarkan mata kuliah epidemiologi klinik adalah sebagai berikut. Pada peminatan epidemiologi terapan, mata kuliah yang diajarkan adalah dan staf pengajarnya adalah sebagai berikut. Pada peminatan epidemiologi komunitas, mata kuliah yang diajarkan adalah sebagai berikut, dengan staf pengajar sebagai berikut. Pada program studi magister epidemiologi, mata kuliah wajib fakultas dan prodi adalah sebagai berikut, dengan staf pengajarnya adalah Prospek kerja lulusan epidemiologi antara lain peneliti, intelijen penyakit, konsultan dan data analis, dosen dan epidemiolog. Selamat datang mahasiswa baru S2 Epidemiologi Universitas Indonesia Angkatan 2022. selamat bergabung bersama kami di FKM UI. Mari wujudkan Kesehatan masyarakat di Indonesia yang lebih baik. 이 자리에 오신 여러분. Mengerti ya, Mbak? Baik, teman-teman masih pada semangat ya? Bisa kasih saya reaction? Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke materi ketiga. Materi kali ini sangat menarik, yaitu tentang isu radikalisme di kampus, yang akan dipandu oleh moderator yang nggak kalah luar biasa juga spesial ya. Beliau ini bekerja di Kepolisian RI sebagai pilot VIP Bel 429 Polri. Kemudian beliau juga mahasiswa S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit FKM UI dan mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Wah, keren banget ya background pendidikannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibtu Penerbang Kapten Andreas Riki Trianto, STK SIKMSI, dipersilakan. Baik, terima kasih MC Kak Hana atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan pada saya pada siang hari ini. Wah, ini di jam-jam siang ini, jam-jam rawan ini, saya akan menyapa dulu komandan kami, AKBP Mahendra Wardana telah hadir di ruang Zoom ini. Dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir dalam 3 hari ini di acara PSAF FKM UI 2022 ini. Tetap semangat di jam-jam rawan ini. Sebentar lagi akan isoma. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memperkenalkan pemateri pada siang hari ini di baik narasumber kali ini yaitu Kasubdit Kontranaratif Direktorat Cegah Densus 88 Anti Teror Polri,
Beliau adalah lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 2004 dengan nama Batalion Terawang Tungga. Kemudian telah menyelesaikan S1 PTIK di tahun 2012 dan Sespimen Polri di tahun 2020. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kami menginformasikan kemudian bahwa paparan dapat disampaikan dalam waktu 30 menit dan kami akan mengingatkan kembali jika waktu tersisa 5 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dalam waktu 30 menit juga. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan pada Komandan. Mohon izin, Komandan. Terima kasih, Mas Moderator. Sebelumnya saya mau tanya, kebetulan ada satu lagi yang kita undang, yaitu Bapak Islah Barawi. Mungkin menyambung dari apa yang kami sampaikan. Apakah waktunya masih tersedia? Mohon izin kemudian kami akan diskusikan untuk penambahan waktu ataupun waktu dibagi menjadi 2 begitu kemudian. Mohon izin. Baik. Untuk Pak Islah Barawi apa sudah ada di dalam Zoom kita? Sudah, Mas. Izin. Oh iya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, di sini ada Direktur dari PSAF, Pasca Sarjana FKM UI, kemudian narasumber Bapak Islah Barawi, moderator kita Mas Andreas Riki, dan seluruh peserta yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat berbangga hati ya bisa bertatap muka dengan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi hari ini sesuai dengan undangan kami mewakili Bapak Kadensus dan Bapak Direktur Pencegahan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kondisi radikalisme dan beserta penanggulangannya di negara kita. Kemudian nanti akan disambung oleh Bapak Islah Barawi selaku ekspertis di dalam bidang kajian radikalisme internasional. Izinkanlah kami menampilkan beberapa slide sebagai baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai detik ini kita dianugerahi negara yang luar biasa, negara yang menjadi blueprint dalam keberagaman di seluruh dunia. Kemudian cita-cita negara yang sangat memungkinkan dan harus kita dukung bersama, di mana nanti di ulang tahun emas Indonesia 2045 itu dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi 7%, maka negara kita ini diprediksi oleh OECD akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Nah, ini tentunya butuh banyak proses, banyak penguatan, terutama pada masyarakat Indonesia sendiri. Jadi kita tahu bersama bahwa di tahun 2030 itu juga ada prediksi sekitar 68% masyarakat Indonesia berjumlah usia produktifnya sejumlah 68%. Nah, ini menjadi dua mata pisau yang memang ketika pemahaman ideologi dan frekuensi daripada pemahaman berbangsa dan bernegara ini tidak diolah dengan baik, maka cita-cita yang diimpikan bersama di 2045 ini tentunya juga sulit akan terwujud. Karena yang namanya ekonomi dan keamanan ini adalah satu
kesatuan yang linier gitu ya. Ketika negara ini banyak mengalami masalah-masalah keamanan, maka efek implikasinya adalah akan terseret atau terseok-seok ya dalam mewujudkan ekonomi yang diharapkan. Nah, kemudian data yang valid dari Global Terrorism Index 2021, negara kita ini memiliki kerentanan di bidang terorisme. Dari 98 negara yang dilakukan penelitian, itu negara kita menempati urutan ke-24 negara yang termasuk dinyatakan rawan terorisme. Akan tetapi angka ini cukup baik karena memang ranking sebelumnya itu di antara ranking 18 dan 19, tetapi sekarang sudah menjadi ranking 24. Maka ini adalah satu hal yang harus dipertahankan, dan Densus 88 sendiri berkomitmen dan menggunakan slogan ya, semoga terwujud 2022 ini adalah tahun zero tech ya. Artinya tidak ada penyerangan atau aksi terorisme yang sampai terwujud. Nah, di sini ada fungsi penanggulangan dari hulu ke hilir, dari pencegahan ideologi sampai dengan penanganan pasca penegakan hukum. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak negara-negara juga yang mengalami kegagalan dalam penanggulangan ekstremisme, radikalisme, hingga terorisme. Negara-negara yang dulunya memiliki ekonomi yang kuat, memiliki stabilitas yang cukup baik, pada akhirnya juga pemerintah terpaksa harus kalah dengan kelompok radikalisme. Ya, terakhir kita lihat bagaimana tragedi kemanusiaan di Afghanistan. Itu kelompok-kelompok radikal itu bisa menguat dan melakukan pengambil alihan pemerintahan. Nah, ini kita jaga bersama supaya negara kita terhindar daripada ancaman-ancaman yang seperti ini. Kemudian yang terjadi di negara kita dari tahun ke tahun, kita lihat dari tragedi internasional pasca bom WTC di 2021, negara kita menjadi sasaran aksi terorisme di Bali oleh kelompok Jamaah Islamiyah pada tahun 2022. Di sini kelompok ini ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah satu kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena itu mereka memilih sasarannya di Bali, karena Bali ini adalah provinsi yang cukup populer di dunia internasional. Kemudian di 2003 terjadi serangan di JW Marriott, kemudian Kedubes Australia pada tahun 2024, kemudian bom Sarinah. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2004 hingga 2016 ini terjadi pergeseran sasaran. Bapak Ibu bisa lihat kalau dulu cenderung menyasar simbol-simbol Barat, ya, simbol-simbol Western, itu sekarang menyasar ke kantor polisi. Itu karena memang terjadi satu evolusi paradigma di kalangan terorisme di Indonesia itu, bahwa ketika melakukan aksi-aksi di tempat-tempat atau simbol-simbol tertentu, nah di sini ada aparat keamanan yang juga tidak kalah pentingnya untuk diserang gitu. Karena mereka berpikir ketika menyerang kepolisian itu maka imunitas suatu negara itu akan ngedrop gitu, kemudian akan bebas melakukan aksi-aksi yang lain. Kemudian di 2018 terjadi aksi di Surabaya dengan korban meninggal 28 dan luka-luka kurang lebih 57. Dan yang paling akhir itu di Makassar 2021, penyerangan terhadap gereja katedral di Makassar. Nah, kalau kita lihat dari rentetan peristiwa ini, sebenarnya bukan karena memang mereka sekali-sekali beraksi ya, tapi karena memang di sini ada fungsi pencegahan dari
Densus 88 sendiri, baik yang dilakukan secara soft approach maupun yang hard approach atau penindakan. Selanjutnya, bicara mengenai terorisme, tentu saja bahwa aksi terorisme, sektarian agama, ini tidak selalu dialamatkan kepada satu agama. Ya, setiap negara pasti memiliki permasalahan dan pemaknaan sendiri terhadap terorisme itu sendiri. Ini sebagai contoh ada James Jones yang mengusung sektarian kelompok berbasis Protestan di Amerika, yaitu People Temple, Full Gospel Church di Amerika Serikat, dan mereka melakukan aksi di tahun 75-an. Jadi awalnya sama seperti di negara kita, melakukan kegiatan amal, kegiatan charity yang tentunya itu bisa mengundang banyak perhatian masyarakat. Mereka merekrut anak-anak pang, kemudian para preman jalanan, dan yang lain-lain untuk diajak atas nama agama itu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, gitu ya. Tetapi karena memang ada perubahan orientasi sektarian mereka, sehingga pemimpinnya ini, Jim Jones ini, mengajak jemaatnya untuk melakukan bunuh diri massal. Di sini terjadi korban kurang lebih 900, ya, hampir 1.000 orang meninggal pada saat itu. Kemudian ada kelompok Hindu di India yang melakukan kegiatan intoleran, bahkan berujung aksi pengerusakan, ya, terhadap Masjid Babri di kota Ayodhya tahun 1992. Dan kita masih sering mendengar juga terjadi beberapa konflik keagamaan, baik antara Hindu dengan Islam, Hindu dengan Kristen, dan beberapa penganut agama lain di India. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang ada di negara mereka. Kemudian di Inggris ada IRA, kemudian di Jepang ada kelompok Aum Shinrikyo yang menggabungkan agama-agama besar itu menjadi satu agama sektarian. Dan kemudian pada tahun 95, Aum Shinrikyo ini melakukan pembunuhan secara massal di lorong MRT di Tokyo. Nah, kemudian kelompok ini juga sudah ditangani oleh pemerintah Jepang, dan di tahun 2018 tokohnya Aum Shinrikyo sendiri sudah dilakukan eksekusi mati oleh pemerintah Jepang. Dan beberapa kejadian di negara-negara lain juga masih banyak karena aliran-aliran keagamaan yang cenderung ekstrim, ya. Juga tetangga kita di Myanmar, kita lihat terjadi konflik dengan warga Muslim Rohingya beberapa waktu yang lalu, dan juga ada penembakan di Masjid Christchurch, Selandia Baru, tahun 2019. Di sini Kepala Kepolisian New Zealand bersama Perdana Menteri kemudian langsung menyatakan bahwa ini adalah tindakan terorisme. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang memang menyatakan bahwa terorisme ini tidak terkait dengan satu agama tertentu. Nah, kemudian tentunya ada riset, ada experience, ada penyelidikan dan pengelompokan daripada kejadian-kejadian di seluruh dunia yang memang terorisme ini sebenarnya tidak langsung datang begitu saja. Di sini ada aksi-aksi intoleransi, ada radikalisme yang memang gradasinya itu meningkat. Jadi kalau yang populer di negara kita ini adalah beberapa aliran keagamaan yang memang cenderung mengklaim kelompoknya ini paling benar. Kemudian menyatakan kelompok-kelompok di luar kelompoknya ini salah. Dan kemudian pada akhirnya mereka menyematkan kesalahan ini dan melakukan penghakiman, gitu ya, secara sepihak. Ya, padahal juga ada banyak pertimbangan terkait dengan
mazhab, pemikiran, dan banyak sekali aliran yang berkembang itu tidak juga harus serta-merta untuk disesat-sesatkan. Nah ini mulai populer ya di negara kita lihat di medsos dan di beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini yang memang ini bisa jadi menjadi bibit daripada radikalisme dan terorisme. Kemudian makna radikalisme sendiri ini kalau di dunia akademis tentunya maknanya positif. Kalau radikal itu ya berpikirnya mengakar gitu ya, melakukan satu pemikiran yang betul-betul fundamental gitu. Akan tetapi kalau sudah ditambahi dengan isme, ini sudah menjadi satu faham bahwa intinya sesuatu yang sudah mapan di negara kita terkait fundamental sebuah konsep kenegaraan, kemudian hukum tata negara yang berlaku dan sebagainya, ini kemudian di dalam kacamata mereka ini masih dianggap salah gitu ya, dianggap haram untuk mengikuti konsensus kenegaraan yang ada di Indonesia. Ini juga terjadi, kita lihat di beberapa kampus bahkan itu mengusung aksi-aksi deklarasi konsep negara yang mereka usung ya, salah satunya seperti konsep khilafah, konsep-konsep negara yang berbasis agama dan sebagainya. Nah, kemudian dari kajian akademis, riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga terpercaya, mereka melakukan survei dengan berbagai metode yang memang metode-metode tersebut tentunya sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Gitu. Jadi seperti lembaga Infit di 2018 di sini menyatakan bahwa infiltrasi radikalisme dan ekstremisme di lingkungan kampus ini juga bisa melalui masjid-masjid di kampus ya, melalui kajian-kajian yang ada di negara kita ya. Kemudian 3,4% mahasiswa dan pelajar Indonesia mengaku anti Pancasila dan malah pro kepada khilafah. Ini penelitian dilakukan oleh Al-Fara Research di tahun 2020. Kemudian ada Setara Institute 2019 menyatakan bahwa ekstremisme beragama mulai marak dan merebak di kalangan perguruan tinggi. Dan dari Wahid Institute PPIM di sini menyatakan bahwa sikap keterbukaan dan penghargaan terhadap perbedaan ini masih cenderung lemah. Jadi ada ketidaktoleranan dikarenakan sifat dan eksistensi mayoritas gitu ya di negara kita. Kemudian ada PPIM UIN di 2018 menyatakan bahwa narasi dan sikap ekstremisme ini juga berkembang di buku-buku yang ada di perguruan tinggi. Nah, BNPT di 2018 merilis risetnya bahwa 39% mahasiswa di 7 perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme. Dan beberapa survei lain yang tentunya ini menjadi gambaran kondisi faktual yang memang pemerintah harus segera melakukan penanggulangan gitu ya. Kemudian Densus 88 memiliki data penangkapan terakhir rekapitulasi di tahun 2021 itu ada sekitar 370 teroris yang ditangkap. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat angkanya, dan hingga saat ini Densus 88 kurang lebih menangkap teroris lebih daripada 2.000 orang. Dan kurang lebih angka segitu juga yang sedang lakukan pengawasan gitu ya. Jadi di sini angka yang tentunya tidak sedikit, dan ketika memang pemerintah abai terhadap isu ini, maka
sebenarnya sangat membahayakan stabilitas negara kita. Kemudian sasaran-sasaran terorisme, kita lihat bersama bahwa didominasi oleh simbol-simbol kenegaraan, karena memang paham yang mereka usung, yaitu kelompok teroris yang cenderung aktif di negara kita itu, memang kelompok yang cenderung mengkafirkan konsep negara Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu dipermasalahkan oleh kelompok ini. Jadi karena 4 pilar kenegaraan ini adalah landasan filosofi negara, maka untuk saat ini masih situs-situs kenegaraan yang menjadi sasaran mereka. Nah, ini saat ini masih eksis beberapa kelompok daripada pengusung paham terorisme yang masih eksis ya. Salah satunya kalau kami urut dari yang tertua variannya, kalau kita bicara COVID, negara Islam Indonesia ini seperti varian Alpha gitu. Jadi dia pertama kali eksis ketika founding father kita Bung Karno mengumumkan bahwa Indonesia itu adalah negara nasionalis yang memang di dalam Pancasila sila 1 itu kita menjunjung tinggi atau menjadikan sila 1 ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai nafas bangsa Indonesia. Itu kemudian muncul pemberontakan NII di Jawa Barat, ya, kemudian ada Jamaah Islamiyah yang waktu itu adalah sempalan daripada NII yang makin menguat ketika Orde Baru. Mereka tidak begitu saja redup, tetapi bermigrasi ke negara-negara tetangga kita untuk membentuk Jamaah Islamiyah kawasan Asia Tenggara. Dan ketika muncul Al-Qaeda di Afghanistan, mereka berafiliasi dan kembali lagi ke negara kita dengan membuat geger, membuat serangan yang sangat menakutkan di Bali. Kemudian juga ada Jamaah Ansor Daura sebagai sempalan dari Jamaah Islamiyah yang kita tahu mereka juga berafiliasi dengan ISIS sebagai gerakan terorisme internasional. Kemudian ada Mujahidin Indonesia Timur di Sulteng. Bapak Ibu yang berasal dari Sulawesi Tengah pasti paham. Jadi pasca konflik yang terjadi di Poso itu kemudian menjadi ladang yang subur bagi pergerakan kelompok-kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini. Mereka mendirikan sebuah kelompok yang terfokus untuk memelihara konflik di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Poso. Kemudian ada Jamaah Ansarus Syariah dari pecahan Jamaah Islamiyah yang terkonsentrasi di Jawa Tengah, terutama di Solo, dan Ciaka, dan banyak lagi kelompok lain di bawah ini, yaitu kelompok mengusung radikalisme dan intoleransi. Tetapi di sini yang terpenting adalah kelompok anti teror, kelompok teror ya, yang menjadi fokus daripada penanganan Densus 88. Mohon izin kemudian mengingatkan untuk waktu tersisa 5 menit, kemudian. Baik, terima kasih Mas. Di sini menyebar ideologi itu dari hubungan kerabatan, perkawinan, ya, beredarnya narasi-narasi radikal dan ekstrim baik di dunia offline maupun di online. Kemudian membuat pondok pesantren, sekolah, kampus, dan berbagai organisasi. Nah, ini kalau bicara pesantren, lembaga keagamaan, yayasan, dan sebagainya, ini cukup riskan memang. Kenapa? Karena memang di dalam penelitian internasional, negara Indonesia ini negara yang sangat religius gitu ya. Jadi menjunjung tinggi paham-paham keagamaan, sehingga hal-hal yang terkait agama itu ada dua sisi gitu ya, sisi kebaikan dan sisi pembajakan kalau bahasanya Pak Islam Barawi,
Ada kelompok-kelompok yang berusaha membajak agama. Nah, di sini sejak kepemimpinan para Wijayanto, itu Jamaah Islamiyah sendiri sudah membuat kitab baru, ya. Di situ memang diperbolehkan membuat pesantren, yayasan, dan sebagainya ini untuk melakukan rekrutmen. Dan media sosial kita juga tidak luput dari penyebaran ideologi radikal, intoleran, dan bahkan terorisme. Ini menjadi perhatian kita bersama. Untuk penanggulangannya, negara memberikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Jadi selain penegakan hukum, itu ada pencegahan, ada kontra ideologi, kontra radikalisme, dan kontra naratif. Kemudian bagi narapidana yang telah menjalani masa hukuman, itu dilakukan deradikalisasi sebelum dikembalikan ke masyarakat. Ini semua dilakukan oleh Densus 88 karena memang penanganan terorisme ini menganut dua sistem, yaitu sistem penegakan hukum dan sistem hak asasi manusia. Jadi untuk melakukan pendekatan hak asasi manusia itu tentunya hak-hak daripada pelaku teror itu tetap diberikan perlakuan yang lebih humanis. Di sini beliau katakan bahwa radikalisme dan terorisme adalah kejahatan luar biasa dan butuh penanganan serius karena awalnya dari pola pikir dan keyakinan. Karena itu Bapak Kadensus mengutamakan pencegahan. Sedangkan Direktur Pencegahan menyampaikan bahwa dalam mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan pendidikan yang benar dan pendekatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan. Terakhir kami tutup dengan quotes dari seorang korban aksi terorisme di Pakistan, yaitu Malala Yousafzai. Jadi dia katakan bahwa dengan senjata Anda bisa membunuh teroris, tapi dengan pendidikan yang benar itu Anda bisa menyelesaikan permasalahan terorisme. Demikian yang kami bisa sampaikan pada siang hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas banyak kekurangan yang tersampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kemudian untuk bertanya apakah dari Pak Islah akan memberikan materi atau beberapa paparan begitu? Kemudian mohon petunjuk. Pak Islah? Ya Mas. Ya. Pak Islah mungkin akan menambahkan sesuai permintaan panitia kemarin. Iya, saya sedikit menambahkan sih, tanpa slide, hanya akan mempertegas data yang tadi disampaikan oleh Pak Mahendra. Saya kira begitu sih, sedikit saja. Langsung ya. Baik Pak. Oke. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Tadi Pak Mahendra sudah menyampaikan beberapa data tentang penangkapan dan sebagainya. Saya hanya ingin mengkonvinsi. Ini suruh cuci Bu, udah busuk betul. Aduh. Mohon maaf Pak, ada kebocoran. Silakan dilanjut. Mbak Monika Fidian. Udah belum ya? Sudah Pak. Oke. Saya hanya ingin mempertegas dari data-data yang disampaikan oleh Pak Mahendra tadi bahwa ada salah satu dua hal yang hari ini betul-betul menjadi semacam obstacle di dalam serangan-serangan ideologi transnasional yang ada di negara kita hari ini, yaitu salah satu paham atau tafsir agama yang merujuk kepada Islam. Kita sepakat bahwa terrorism has no religion, tapi mereka rata-rata memang menunggangi agama di berbagai negara, dan mereka menunggangi agama dengan pemeluk
populasi terbesar di negara itu. Kalau kita berbicara terorisme di Indonesia tentu saja akan menunggangi Islam. Mereka selalu menunggangi Islam. Mulai dari NII, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, MMI, termasuk yang terakhir Khilafatul Muslimin, ini juga sebenarnya menunggangi Islam. Sama seperti di India, ketika kelompok-kelompok garis keras ini juga menunggangi agama Hindu dan juga partai-partai berbasis agama Hindu, seperti Bharatiya Janata garis keras. Termasuk di Myanmar menunggangi agama Buddha melalui kelompok-kelompok seperti Asin Wiratu, dan juga menunggangi berbagai kelompok di Jerman, termasuk di Irlandia, termasuk White Supremacy, Ku Klux Klan, dan menunggangi Katolik di Amerika Selatan. Ini adalah pola yang baku ketika kelompok-kelompok garis keras ini ingin mewujudkan cita-cita politiknya dengan menunggangi agama secara revolusioner. Maka terciptalah satu gerakan-gerakan yang berbasis kekerasan atas nama agama. Persoalannya adalah mengapa sih mereka ini cenderung menunggangi agama? Karena hampir semua pemeluk agama ini punya cita-cita supremasis. Mereka ingin menjadi penguasa tunggal di negara itu dan berusaha menghegemoni dan berusaha untuk menghomogenisasi satu negara itu. Oleh karena itu, berbagai gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan ini lalu Baik, mohon maaf Pak Islah, sudah kami mute. ini jadi lupa saya. Pada intinya adalah bahwa gerakan-gerakan ini semua menunggangi agama. Mengapa? Karena hampir semua agama punya pola yang sama, punya ajaran yang sama. Ada 3 hal yang menarik bagi kelompok-kelompok yang punya cita-cita politik, punya cita-cita revolusi di dalam satu negara. Yaitu yang pertama adalah setiap agama punya konsep kemartiran. Semua agama, bukan hanya Islam. Hindu juga punya, Kristen juga punya, Buddha juga punya, Konghucu pun juga punya. Bahkan kelompok-kelompok berbasis ajaran-ajaran teologis ini semua punya konsep kemartiran. Kalau mati dalam keadaan memperjuangkan agama, dia akan masuk surga. Semua agama punya konsep ini. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan konsep dogmatis. Percaya nggak percaya, kamu harus percaya. Nah, ini semua agama punya konsep ini. Kemudian yang ketiga adalah messianic belief, nubuat akhir zaman. Semua agama punya cita-cita ini bahwa nanti suatu saat menjelang hari kiamat, semua agama itu punya keyakinan dia akan menjadi penguasa tunggal yang sanggup menghomogenisasi semua orang di seluruh dunia. Untuk sama pemahaman pemikirannya tentang konsep-konsep teologis. Semua agama punya konsep ini. Nah, itulah mengapa agama selalu menarik untuk dijadikan tunggangan-tunggangan revolusioner untuk mewujudkan cita-cita politik dan kemudian disusupi dengan unsur-unsur ideologis politik di dalamnya. Saya sering mengatakan di berbagai media, agama itu bukan ideologi, tapi tafsir-tafsirnya selalu ideologis. Tafsir-tafsir agama ini ya selalu muncul cita-cita ideologisnya tergantung di mana mufassir itu hidup. Pada periode apa mufassir itu hidup dan pada kurun waktu apa mufassir itu hidup. Kalau mufassir itu hidup pada zaman peperangan-peperangan, maka semua produk-produk tafsirnya cenderung membangun permusuhan-permusuhan dan kekerasan. Kalau mufassir itu, ahli tafsir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk-produk tafsirnya itu selalu mengglorifikasi kebangkitan-kebangkitan politik. Kalau mufassirnya itu hidup pada zaman kemakmuran, maka semua produk-produk tafsirnya itu tentang hubungan-hubungan muamalah, hubungan-hubungan intimasi sosial, kebangkitan-kebangkitan kehidupan lita'arofu kalau di dalam Islam. Kehidupan-kehidupan untuk menjalin interaksi sosial antar pemeluk agama. No boundaries, tidak ada batasan. Lalu kemudian kalau mufassir itu hidup pada zaman kebangkitan ilmu pengetahuan, dia akan melakukan upaya-upaya kohesi keilmuan. Ini semua sama polanya. Nah, persoalannya hari ini, di negara kita yang cinta damai ini,
ideologi-ideologi dari ahli tafsir yang hidup pada zaman keterpurukan politik Islam itu yang berusaha dijejalkan paksa kepada seluruh masyarakat Indonesia hari ini. Katakanlah satu hal, saya mengacu kepada salah satu penelitian dari Farah Pandit, seorang diplomat Amerika yang mengatakan 100% semua teroris yang ditangkap di seluruh dunia adalah penganut Salafi Wahabi. Meskipun penganut Salafi Wahabi tidak semuanya teroris. Ini penelitiannya Farah Pandit. Lalu kita harus membedah dari mana akar ini semua. Kalau kita mau membedah secara lebih dalam, secara ideologis, sebenarnya semua itu di-trigger oleh satu pemahaman yang disebut dengan al-wala wal-bara'. Ini sering saya katakan. Al-wala wal-bara' itu adalah membangun monoloyalitas kepada orang yang sepaham dan membangun jarak sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Bahkan berteman dengan orang yang non-muslim pun itu justru dilarang. Ini adalah berangkat dari pemahaman salah seorang pemikir Islam Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 dan awal abad ke-14 yang hidup pada masa keterpurukan politik Islam ketika pasca Bani Abbasiyah diruntuhkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 dan pada masa penetrasi orang-orang Eropa untuk menguasai Yerusalem, Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya, orang Eropa berusaha membasmi orang-orang Arab yang dianggap sebagai obstacle. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini. Tapi kemudian persoalannya, pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah ini berusaha diakselerasi dan dipertajam pemikirannya oleh Syekh Utsaimin dan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Saya bukan anti Ibnu Taimiyah, saya juga banyak menggunakan rujukan-rujukan Ibnu Taimiyah dalam literasi Ibnu Taimiyah, tapi memang al-wala wal-bara' ini kemudian menjadi suatu persoalan seperti yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa misalnya. Tapi ada beberapa hal tentang bagaimana akselerasi politik itu harus dijalankan oleh orang Islam melalui kitabnya, misalnya Ta'liq As-Siyasatus Syariah. Ada beberapa hal yang saya pakai dalam kajian-kajian Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, misalnya tentang bagaimana kritik kerasnya Ibnu Taimiyah terhadap sistem ahlul halli wal aqdi yang dianggap sebagai mengkloning pemikiran-pemikiran Romawi, orang-orang Romawi dalam konsilium plebis misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pisah-pisahkan. Persoalannya hari ini ada dua hal tadi. Konsep al-wala wal bara' dari pemikiran-pemikiran ini yang berusaha dimodifikasi, yang berusaha dimodifikasi di negara ini, kemudian terbentuk menjadi dua bagian. Satu, berusaha membangkitkan khilafah. Ini adalah jalur-jalur politik yang kemudian mengalami deviasi. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah ini yang mengalami deviasi dilakukan oleh Said Qutb, Muhammad Qutb, dan kemudian merajalela di seluruh dunia dalam bentuk-bentuk kekerasan. Melalui Fidhilalil Quran, Ma'alim fil Tariq, Jahiliyatul Qarnil Islin, kemudian diperparah oleh tulisan-tulisan Abu Bakar Naji dalam Idarat at-Tawahhush. Nah, deviasi-deviasi dari pemikiran-pemikiran awal Ibnu Taimiyah yang sangat luhur inilah kemudian yang menciptakan berbagai ajaran-ajaran berbasis kekerasan yang diimplementasikan dalam gerakan-gerakan terorisme di Somalia, di Nigeria, di Republik Afrika Tengah, di Sudan, di Libya, di Suriah, di Pakistan, di Thailand Selatan, di Filipina, dan juga termasuk di Indonesia. Ini adalah pemahaman-pemahaman tafsir yang sangat ideologis yang kemudian berusaha dilekatkan kepada pemikiran-pemikiran teologi Islam yang sebenarnya sangat jauh dari kesan-kesan kekerasan. Al-wala wal bara' ini banyak juga dianggap sebagai pemikiran-pemikiran bid'ah, termasuk oleh Syekh Ahmad bin Hanbal. Karena memang Nabi tidak mungkin melakukan praktek-praktek al-wala wal bara', dan kalau Nabi melakukan praktek al-wala wal bara' pada zamannya, Nabi tidak akan membuat piagam Madinah. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita tidak perlu membangun jarak sejauh mungkin dengan orang-orang yang dianggap berbeda, karena memang ini kemudian yang menjadi trigger kekerasan, bukan hanya menyerang orang yang berbeda agama, tapi juga menyerang orang yang sama agamanya tapi berbeda tafsir agama. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Kalau kita berbicara tentang ideologi-ideologi transnasional yang hari ini betul-betul menjadi wabah, menjadi virus di negara kita, maka kita juga harus mempelajari apa yang disebut dengan shifting of power in global game. Nah, ini kalau kita lihat pergeseran hegemoni.
waktu tinggal 2 menit lagi. Ya, pergeseran hegemoni politik Barat. Ini bergeser mulai dari Timur Tengah, kemudian bergeser ke Asia Selatan, dan hari ini mereka berusaha menguasai negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia hari ini betul-betul menjadi epicentrum peperangan ideologi, baik yang berbasis agama maupun yang berbasis non-agama. Kita sebut misalnya liberalisme juga bercokol di sini. Wahabisme juga bercokol di sini, khilafahisme juga bercokol di sini, dan juga paham-paham yang berbasis komunisme juga bisa jadi bercokol di sini hari ini dan menjadikan negara kita sebagai melting pot pertempuran, menjadi battleground dari berbagai ideologi hari ini. Karena apa? Mereka berusaha memecah belah negara kita. Kalau memecah belah negara kita, mereka akan mudah sekali menguasai negara kita. Dan kita harus tetap berpegang teguh terhadap yang disebut dengan persatuan di dalam kenegaraan kita yang berbasis Pancasila dan NKRI. Itu saja saya kira, Mas. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin mempertegas apa yang dikatakan oleh Pak AKBP Mahendra tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Islah Barawi dan kemudian AKBP Mahendra Eka Wardana. Pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dimulai dari yang pertama kali raise hand, yaitu dosen kita Dr. Dian Azhari. Waktu dan tempat dipersilakan. Wah, ini ada juga Pak Cahyo yang selalu aktif bertanya di setiap sesi ini. Kami persilakan dulu untuk Pak Dr. Dian Azhari. Terima kasih. Terima kasih Mas Andreas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, kakak-kakak mahasiswa pasca sarjana FKM UI. Saya Dian Azhari sebagai manajer kemahasiswaan ingin menyampaikan pesan nih dari pimpinan kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Mahendra Wardana dan tim Densus 88 yang sudah berkenan untuk memberikan materi pencegahan radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus. Jadi sedikit overview nih Pak Mahendra. Ini kami pertama kali menyelenggarakan pembekalan untuk pencegahan radikalisme di acara pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa. Jadi ini untuk yang pasca sarjana, nanti untuk ada yang sarjana reguler. Jadi ini pertama kali dan ini juga kemewahan buat teman-teman yang baru masuk FKM UI tahun ini, karena tahun lalu nggak ada nih pembekalan seperti ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak Mahendra dan tim. Dan juga kami mendapat kabar ada Direktorat Pencegahan di Densus 88 sehingga kami langsung mengontak ini. Karena semangat di FKM UI itu preventif promotif Pak Mahendra. Jadi pencegahan ini sangat sejalan sekali dengan nafas kerja kami. Dan juga seiring dengan pencegahan itu kami juga mungkin bisa diberikan informasi misalnya ada semacam call center, Pak. Nanti misalnya ada benih-benih intoleransi atau ada yang mau konsultasi, kemana kami bisa menelpon, menghubungi, mungkin dari Densus 88 ada nomor cantik yang bisa kita hubungi gitu, Pak. Sehingga nanti teman-teman bisa terus bersinergi dengan Densus 88. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Mahendra, Pak Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Din. Monggo, mohon izin kemudian, monggo untuk pertanyaan dari Dr. Dian Azhari tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami. Justru kami yang merasa sangat terhormat Pak diundang di UI. Kita tahu ini kampus andalannya Indonesia gitu. Kemudian Bapak Direktur Pencegahan juga kebetulan alumni S2 UI, Pak. Oh. Terus untuk masalah ini call center tadi, memang radikalisme ini sifatnya tipis sekali gitu, Pak. Ya artinya gradasinya itu susah dibedakan oleh awam gitu. Jadi memang banyak narasi-narasi yang beredar itu kemudian diikuti oleh orang banyak kok, tidak terlepas juga beberapa
saudara-saudara kita yang berpendidikan tinggi gitu, karena memang ini menyangkut sentimen yang paling fundamental. Nah, kemudian di Direktorat Pencegahan ini ada fungsi kontra ideologi, Pak. Di situ memang berjejaring dengan beberapa lembaga yang fokus dengan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, ini nanti bisa menjadi counterpart UI dalam hal kegiatan-kegiatan seperti ini, itu penguatan-penguatan ideologi seperti ini, Pak. Nanti akan kami berikan kontak personnya, Pak. Baik, pada Pak Din. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak Mahendra. Jadi kalau dari semua fakultas di UI kayaknya cuma FKM nih yang mengundang Densus 88 itu. Iya, sementara ya Pak, makanya ke depannya nanti fakultas-fakultas lain mengikuti. Siap. Silakan lanjut, Mas. Baik, Andreas. terima kasih. Kemudian lanjut di pertanyaan kedua, yaitu dari Bapak Cahyo dari mahasiswa S2 K3. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya Cahyo Haru dari S2 K3 ya. Saya mau cerita sedikit dulu tentang radikalisasi ya. Ini kisah sedih ketika saya dulu S1 ya. Itu ada beberapa teman saya hilang itu dari Bandung itu. Di Saumang situ dia hilang. Kemudian setelah kita sudah besar ketemu lagi ya, rupanya dia cerita bahwa dia dulu masuk NII kalau nggak salah ya. Ya dia DO jadinya, dia DO kemudian ya udah sadar kali balik lagi ya gitu ya. Nah, emang efeknya itu jadinya agak susah kita ngobrolnya sama dia, tapi lama-lama alhamdulillah udah balik lagi lah ya. Nah, di tempat saya itu tempat saya kerja atas arahan ESDM, SKK Migas itu ya kita dalam mencegah radikalisasi ini kita melihat mereview pengkhotbah ustadz-ustadz yang akan mengisi kajian bulanan atau mingguan di tempat kami, sehingga kita bisa lihat nih kan, kita bisa lihat kan trendingnya nih yang khilafah segala macam ya, kita tidak masukkan gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya malah ke UI nih, apakah UI itu ada suatu screening gitu ya, supaya pintu masuknya ini bisa kita filter dulu, Pak. Karena ini bahaya nih, kalau pintu masuknya nggak difilter ini, karena ini nggak kelihatan kan, orangnya biasa aja tiba-tiba begitu aja. Nah, itu kita harus punya sistem filter sehingga benar-benar apa yang ada di kampus ini benar-benar netral gitu. Jadi bukan sesuatu yang menyebabkan adanya pemicu supaya orang berpikir radikal. Ada orang yang mungkin lugu-lugu aja, kuliah aja tuh begitu masuk kampus dengar di UI masih UI, wah seperti ini ya. Nah seperti itu Pak, mungkin ini usul aja ya, bukan pertanyaan. Mungkin kita perlu penerapan yang serupa gitu ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas saran dan pertanyaan yang diberikan kepada pemateri. Mohon izin kemudian untuk ya. Terima kasih Pak Cahyo. Berarti beliau ini sangat paham fenomenanya. Memang beberapa beberapa teroris yang cukup fenomenal juga ternyata latar belakangnya itu bukan rata-rata dari sains ya Pak ya. Ada Dr. Ashari, kemudian kemarin yang sempat ramai di Sukoharjo itu Dr. Sunardi almarhum, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh terorisme dunia itu seperti Osama bin Laden dan lain-lain, memang tidak memiliki background keagamaan yang cukup kuat gitu, tetapi ketika diperkenalkan dengan ideologi yang sifatnya hitam putih, sifatnya patah gitu ya. Contohnya apa? Kalau memang ini haram ya berarti halal gitu. Ini kalau tidak bid'ah ya ini sunnah. Jadi dibolak-balik, dipatah-patahkan sendiri gitu. Padahal di dalam agama kita mengenal ada fikih yang begitu beragam tadi seperti disampaikan Bapak Islam Bahrawi bahwa fikih ini kalau Profesor Pradana dari Muhammadiyah Malang itu dia sampaikan fikih itu seperti menu. Jadi kalau nggak suka mie ya ada nasi gitu. Kalau nggak ada nasi ya ada makanan-makanan karbohidrat lain gitu. Nah kemudian di dalam kelompok ini dia mengkapitalisasi, dia hanya mengklaim bahwa satu menu itu yang harus dilaksanakan. Nah ini yang akhirnya terjadi pemikiran-pemikiran ekstrim. Nah, lebih bahaya ketika tidak difilter dari awal, kemudian
para tunas-tunas bangsa ini kemudian membawa ideologi yang ekstrim, sudah pasti tidak setuju dengan Pancasila gitu ya. Banyak hal yang bisa dia lakukan dengan bersiasa, bahkan fakultas-fakultas yang mendapatkan fasilitas negara gitu ya. Bahkan salah satu kampus di bawah Kementerian Agama juga pernah dipakai untuk deklarasi ISIS gitu. Itu kan miris ya. Artinya negara memberikan fasilitas, memberikan banyak penguatan terhadap para penggunanya, tetapi yang diberikan ini malah berpikir untuk menghancurkan negara. Nah ini terjadi banyak ironisme, tetapi ini fakta Pak. Jadi memang sama seperti yang disampaikan Pak Cahyo tadi, masih banyak yang memang belum sepakat dengan NKRI ini. Nah ini yang menjadi PR bersama, karena memang bisa dikatakan beberapa waktu ke belakang itu kita semua abai terhadap isu ini. Tetapi ketika muncul gejala-gejala, kemudian kita lihat di beberapa negara terjadi instability gitu ya, baru kita mulai paham. Nah, deteksi dininya dari mana? Benar sekali apa yang disampaikan Pak Cahyo tadi. Dari rekrutmen itu memang sudah harus ada assessment, kemudian ada pemilahan, kemudian ada konseling. Jadi tidak serta-merta terorisme itu terus kemudian dihajar dengan penegakan hukum ya Pak ya. Karena memang ini adalah wilayah pemikiran. Terus di negara kita ini dalam Undang-Undang Dasar itu juga di pasal 28 kita masih memberikan lampu hijau kepada setiap pemikiran yang ada, karena kita negara demokrasi. Tetapi untuk pemikiran yang ekstrim yang sifatnya ingin merusak tatanan berbangsa dan bernegara, nah ini memang sudah akhirnya harus berurusan dengan urusan hukum. Nah dari fungsi pencegahan itu salah satunya adalah tadi yang disampaikan Pak Cahyo ya, memfilter. Karena memang kader-kader UI ini ketika nanti terjun di masyarakat, terjun di pemerintahan, di birokrasi, legislasi, maupun di pilar demokrasi yang lain, itu juga menjadi ancaman ketika dia sudah menjadi seorang pengambil keputusan, tetapi dia tidak sejalan dengan Pancasila. Ini juga akan jadi masalah. Kurang lebih demikian Pak Din. Kalau memang dibutuhkan, Densus 88 juga siap membantu apabila diminta untuk memfasilitasi screening atau mungkin assessment seperti yang disampaikan Pak Cahyo tadi Pak. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Komandan atas penjelasan yang telah diberikan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Slido. Boleh rekan-rekan panitia untuk menampilkan. Mahendra, siap. Kita tentu akan terus bekerja sama nih. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita bersinergi ya. Dari ya Bapak, dengan senang hati Pak. Densus 88. Makasih juga Pak Cahyo sarannya. Ini saran yang bagus sekali. Sama Pak. Baik, dari Slido rata-rata hampir sama untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen untuk melaporkan jika terdapat radikalisme atau bibit-bibit radikalisme yang tumbuh di lingkungan kampus. Mungkin itu yang pertama, kemudian dapat dijawab terlebih dahulu kemudian. Baik Mas, saya rasa untuk kanal komunikasi antara masyarakat dengan Polri sudah sangat banyak ya. Jadi bisa melalui call center Polri, bisa melalui media-media pengaduan masyarakat, kemudian banyak juga mungkin tempat-tempat yang juga memberikan pelayanan pengaduan masyarakat ya, seperti Polres, Polsek, dan sebagainya. Karena Densus 88 itu sebenarnya ada di setiap provinsi gitu. Jadi salah satu kepanjangan tangannya adalah Polsek gitu.
kalau memang dirasa itu harus langsung, ya bisa langsung datang ke kantor polisi yang sudah menyediakan ini pelayanan kemasyarakatan itu ya. Nah, kalau untuk yang sifatnya langsung juga bisa kepada kami ketika ini ada ranah-ranah intoleransi atau radikalisme yang harus ditindaklanjuti. Di beberapa berita yang mungkin sedang viral kemarin di Aceh itu ada 500 lebih jamaah Islamiyah yang kemudian lepas baiat dari jamaah Islamiyah, terus mereka sumpah setia kepada NKRI. Jadi kami memiliki satu optimistik bahwa jangankan yang masih radikal gitu, yang teroris saja sudah bisa sepakat gitu ya dengan Pancasila. Demikian Mas. Untuk ini apa kita jawab satu-satu Mas? Siap. Boleh kemudian jika kemudian berkenan untuk menjawab satu persatu. Yang pertama ini satu orang dari aparat keamanan mengantisipasi gerakan intoleransi. Siap. Strategi aparat keamanan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu ada bab pencegahan di di bab 7, di situ ada pencegahan. Di dalam pencegahan sendiri ada kontraradikalisasi. Di dalam kontraradikalisasi ada kontra ideologi, kontra propaganda, dan kontra narasi ya. Jadi yang di dunia maya beredar juga doktrin-doktrin itu juga kita kirimkan juga doktrin-doktrin anti doktrinnya gitu. Nah di situ ada kontra narasi, kemudian ada kesiapsiagaan nasional. Di sini ada badan yang melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga vital seperti TNI, Polri, dan lembaga lain yang memiliki akses terhadap pengamanan objek vital. Kemudian ada deradikalisasi, yaitu tadi saya sampaikan bahwa terorisme yang sudah tertangkap itu kemudian setelah menjalani hukuman, kita lakukan rehabilitasi dulu sebelum dikembalikan ke masyarakat. Dan masyarakat yang menerima mereka juga kita lakukan pendekatan supaya di dalam proses reintegrasinya juga terjadi harmonisasi di masyarakat. Kemudian sanksi dari UI yang dihadapi oleh mahasiswa, ini nanti dari Pak Din mungkin yang lebih berkompeten menjawab. Kemudian ini sangat setuju terorisme tidak melekat terhadap satu agama, tapi bagaimana dalam kurun waktu belakangan ini agama tertentu seperti dikucilkan dengan label terorisme. Nah ini kalau kami mendengar dari para mantan, gitu ya, mantan penyintas terorisme maupun radikalisme yang memang sudah tersadar, kita juga harus waspada bahwa narasi-narasi yang membuat masyarakat tidak percaya kepada negara itu adalah narasi-narasi yang membuka pintu radikalisme. Jadi kalau disampaikan bahwa ada penzoliman terhadap agama tertentu, penzoliman terhadap tokoh-tokoh agama, dan sebagainya. Nah ini kita yang memiliki pembekalan di dalam hal critical thinking itu kita pasti berpikir kira-kira undang-undang yang sudah menjadi konsensus bersama yang dibuat oleh lembaga legislatif itu ya. DPR membuat undang-undang, kemudian DPR sendiri adalah representasi masyarakat yang memang didaulat untuk membuat aturan-aturan. Nah, ketika ada 1-2 oknum ulama yang ditangkap mungkin atau dilakukan proses hukum karena memang dia melakukan kejahatan, yang kejahatan itu sendiri juga dorongan dari representasi masyarakat ini untuk dipidanakan, ya memang menjadi konsekuensi hidup di negara hukum. Siapapun pelanggar hukum itu harus diberikan kepastian hukum, ya salah satunya adalah penegakan hukum. Nah, tetapi tadi seperti dijelaskan Pak Islah Barawi, setiap kelompok pasti mengusung klaim bahwa kelompoknya ini yang benar gitu. Jadi dengan segala cara pasti dia akan melakukan penyebaran informasi bahwa
kelompoknya ini dizolimi, tetapi kemudian mengeneralisasi dengan, mohon maaf ini saya ambil contoh konkretnya, seperti ada istilah Islamofobia dan sebagainya ya, karena ada beberapa oknum yang mungkin melanggar hukum ini diproses. Nah ini kalau kita melihat bagaimana dikatakan Indonesia ini Islamofobia gitu, menentukan 1 Ramadan itu negara turun tangan, menentukan 1 Syawal itu negara turun tangan, ngurusi orang nikah itu negara itu menyiapkan kantor-kantor pelayanan, ngurusin zakat, ngurusin haji, ngurusin umroh, dan hampir seluruh kegiatan keagamaan yang ada di negara kita ini diurus oleh negara. Nah ini negara kita juga punya Kementerian Agama yang mungkin tidak semua negara punya Kementerian Agama. Nah, di situ juga kami lihat mereka setiap saat juga berpikir tentang bagaimana pelayanan keagamaan ini bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Nah, jadi narasi-narasi Islamofobia dan sebagainya ini menurut saya tidak relevan, dan ini menjadi indikator bahwa ini perang pemikiran ini sedang dimulai di situ. Nah, jadi mungkin kita yang terpelajar jangan sampai terbawa dalam narasi-narasi yang seperti itu. Untuk kegiatan keagamaan di negara kita itu sangat diberikan lampu hijau gitu intinya ya sama pemerintah. Terus mohon izin untuk mempersingkat waktu, mungkin dari pertanyaan terakhir di mana apakah Densus 88 juga menangani cyberterorisme? Terima kasih. Iya. Ini ada yang harus saya jawab juga nih Mas. Ada begal di Jogja disebut keliti. Apakah ini terorisme? Kalau terorisme ini definisinya disebutkan khusus di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Jadi dia terkait ideologi. Jadi kalau kejahatan-kejahatan di luar ideologi ini tidak termasuk ya. Kemarin kalau saya tangkap Prof. Adrianus Meliala itu, beliau seorang kriminolog menyatakan ada 3, salah satunya motifnya ekonomi, motif dendam, dan motif asmara ya. Tapi ada satu motif yang tidak tersebut di sini adalah motif ideologis ya, ini terorisme ini. Jadi kalau tidak terkait ideologis jadi bukan terorisme. Terus apa terakhir yang tadi Mas? Mohon izin, apakah Densus 88 juga menangani masalah cyberterorisme? Oh, cyberterorisme. Ya. Siap, Cyberterorisme ini kalau secara general itu serangan terhadap perbankan gitu ya, terhadap IT, terhadap sistem IT itu secara global dikatakan itu cyberterorisme untuk menunjukkan eksistensi para aktivis kelompok aktivis negatif ini ya, maknanya IT itu dia bisa merusak dan menteror lembaga-lembaga yang disasar. Tapi kita juga tahu bahwa terorisme juga menggunakan IT juga untuk menyebarkan pahamnya, menyebarkan tutorial-tutorial untuk menjalankan aksinya. Nah ini tentunya ditangani oleh Densus 88 karena ini bagian daripada fasilitas gitu Mas ya. Jadi kalau Prof. Khairuddin Ismail beliau katakan crime is the shadow of civilization. Jadi karena memang sekarang masanya masa IT, terorisme juga menggunakan IT ini untuk menebarkan doktrin. Kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan Mas. Baik, terima kasih Komandan atas apa yang telah diberikan materi tentang isu radikalisme di kampus. Dapat disimpulkan bahwa terorisme ini adalah sebuah extraordinary crime yang harus kita perangi bersama, baik dari negara maupun dari kita sebagai masyarakat untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan intolerantisme tersebut. Saya juga bulan depan berangkat ke Poso untuk menangani operasi Mandagoraya juga kemudian. Siap. Baik, pada acara hari ini dapat ditutup dengan foto bersama mungkin dari rekan-rekan panitia. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih.
Oh ya, jangan lupa saksikan Sayap-Sayap Patah, yaitu film dokumenter resmi dan yang asli, di mana kekejaman dari terorisme yang menewaskan rekan-rekan kami, 5 orang anggota Densus 88 di Mako Brimob Kelapa II. Ada linknya di kolom chat untuk trailernya. Terima kasih. Berikan virtual applause dari rekan-rekan kepada Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Cegah Densus 88 AKBP Mayendra Eka Wardana SH SIK MKP. Baik, terima kasih Komandan. Saya itu penerbang Kapten Andreas Riki Trianto, STK SIK MSI, mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilahkan dan kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan sesuai juga dengan isu yang saat ini memang sedang berkembang di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan kampus. Serta terima kasih kepada moderator Kapten Andreas Riki Trianto yang sudah memandu diskusi materi di sesi ketiga pada hari ini dengan baik. Teman-teman peserta, mari kita berikan virtual applause yang meriah kepada pemateri dan moderator di sesi ketiga. Baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari kita simak dulu video peminatan dari FKM UI. Silakan panitia. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Program studi kajian administrasi rumah sakit adalah salah satu program studi yang ada di FKM UI yang memiliki visi menjadi program studi yang mampu menciptakan pemimpin rumah sakit berakhlak mulia dan mampu berkontribusi terhadap upaya pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Lulusan program ini diharapkan menjadi tenaga yang kredibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan mereka dalam karir profesional di bidang pelayanan kesehatan, tidak hanya sebagai administrator rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya, namun juga sebagai peneliti, pemilik rumah sakit, hingga pemegang kebijakan publik. Lokasi pembelajaran KAS FKM UI adalah di Kampus UI Depok Fakultas Kesehatan Masyarakat Gedung A. Lokasi perkuliahan memiliki fasilitas lengkap yang terdiri dari ruang kuliah, ruang dosen, ruang pusat kajian, perpustakaan, ruang seminar dan rapat, fasilitas hotspot, kantin, sarana ibadah hingga ruang menyusui, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Selain itu, Prodi KAS FKM UI diajar oleh dosen dan guru-guru besar FKM yang kredibel, berintegritas, dan memiliki profesionalitas tinggi. Prodi KAS mempelajari berbagai mata kuliah khusus untuk menyiapkan lulusannya agar dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan keilmuan administrasi rumah sakit. Beberapa mata kuliah tersebut diantaranya adalah tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, kebijakan kesehatan, akuntansi biaya, manajemen keuangan, manajemen logistik, manajemen pemasaran, hingga manajemen sistem informasi pelayanan kesehatan. Mahasiswa Prodi KAS 2021 terdiri dari 92 mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, apoteker, direktur rumah sakit, pemilik klinik, sampai polisi penerbang. Ada juga di antara kami yang merupakan seorang selebgram, influencer kesehatan, dan pembicara di seminar-seminar kesehatan. Hal ini menjadikan kami kumpulan mahasiswa dengan keberagaman latar belakang dan pekerjaan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menimba ilmu dan wawasan, serta persahabatan di KAS FKM UI. Sebelum masa pandemi COVID-19, perkuliahan dilakukan dengan cara tatap muka. Namun selama pandemi, metode perkuliahan di KAS FKM UI diubah menjadi metode daring. Metode pembelajaran dilakukan melalui perkuliahan dengan diskusi interaktif, presentasi individu, presentasi kelompok, dan seminar online. Mahasiswa KAS dituntut untuk aktif dan inovatif dalam perkuliahan sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan namun aplikatif.
Selain perkuliahan, banyak aktivitas menarik yang juga dilakukan oleh Prodikars FKM UI 2021. Antara lain seminar bersama, makan-makan, buka puasa bersama, halal bihalal, hingga kunjungan rumah sakit untuk menambah wawasan. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan tentang Prodikars FKM UI. Sekali lagi, selamat datang dan selamat belajar. Teman-teman, perkenalkan, saya Bimo Prasetyo, mahasiswa S3 FKM UI. Welcome to the jungle. Selamat datang dan selamat bersenang-senang mengikuti perkuliahan di FKM UI. Teman-teman tidak perlu khawatir bahwa perkuliahan yang akan dijalani terasa berat. Jangan khawatir, karena semua perkuliahan di sini akan serasa berat sekali. Tapi percayalah bahwa kampus tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan dari teman-teman semua. Untuk itu, enjoy saja, nikmati perkuliahan, rasakan hasilnya, rasakan sensasinya, dan selamat dan sukses buat kita semua. Hai teman-teman, nama saya Ika Nova dari S3 IKM. Hari Raya memakai baju baru sambil menyambut keluarga semua. Selamat datang mahasiswa baru, senang menyambut kalian semua. Saya Vina, mahasiswa S3 FKM UI angkatan 2021 peminatan AKK. Menjadi member S3 FKM UI telah memberikan warna yang berbeda buat saya yang sehari-hari bekerja sebagai division head di Medis, sebuah jaringan rumah sakit besar di Indonesia. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua. Dosen-dosen kita, teman-teman kita, asik-asik semua. Gak bakal nyesel. Petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Saya Veterina Lestari, praktisi K3 Rumah Sakit, Angkatan 2021, Program S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selamat datang di kampus UI tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adenan, mahasiswa program S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, peminatan K3 Angkatan 2021. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru UI, senang bertemu dengan kalian, dan selamat serta sukses bagi kita semua. Amin. Bonus demografi di depan mata. Wujudkan keluarga sehat dengan asupan gizi memadai sebagai fondasi sumber daya manusia berkualitas dalam menjawab tantangan periode demografi ini. Selamat datang di keluarga besar FKM UI. Saya Mista Sabila dari S3 IKM 2021. Salam K3. Halo, saya Oktomi, mahasiswa S3 IKM UI angkatan 2021 dengan fokus kajian riset di bidang keselamatan dan kesehatan. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di S3 IKM Universitas Indonesia. Veritas, Probitas, Justis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi, mahasiswa S3 IKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Angkatan 2021. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman Angkatan 2022. Semangat selalu, belajar dengan kebersamaan, dengan hati gembira. Bersama pasti bisa. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rahma dari S3 IKM UI. Ingin menyapa teman-teman baru semua. Saya punya pantun nih.
Tepung dibuat menjadi bakwan dicampur dengan ikan teri. Saya Rahma ingin ucapkan selamat bergabung di Pasca FKM UI. Terima kasih. Baik, teman-teman, materi demi materi sudah disampaikan. Nggak terasa ya, saat ini kita memasuki waktu isoma. Jadi, teman-teman boleh meninggalkan ruang Zoom selama 30 menit untuk sholat dan makan siang dulu. Nanti kita bertemu lagi di jam 12.32. Jadi, sampai jumpa.